Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salikin, kita berdoa kepada Allah dengan doa Nabi Sulaiman, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayir wa kunna fa'idin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang melimpah seperti air zam-zam, disembuhkan dari segala penyakit. Di dalam surat An-Nisa ayat 41. Sebelumnya saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Ibnu Mas'ud ini merupakan sahabat yang dicintai Rasulullah, hafal Al-Quran, dan beliau dijuluki sahabat sandalnya Rasulullah karena kemana-mana selalu membawa sandalnya Rasulullah dan memakai di kakinya Rasulullah. Semoga kita bisa berkumpul bersama beliau. Almar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang nanti bersama dengan orang yang dicintai. Kita ceritakan, kita bahas. Kalau yang kita ceritakan itu orang soleh, auranya itu ada. Orang soleh yang mati di jalan Allah, pada hakikatnya tidak mati, tapi pada hakikatnya ruhnya itu hidup. Qala Ibnu Mas'ud berkata, Qala lin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Hadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Iqra alayyal Qur'an. Kata Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud, tolong bacakan kepadaku Al-Quran. Fakultu ya Rasulullah aqra'u alaika wa alaika unzila. Ya Rasul, bagaimana saya ini membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Qala, Nabi menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya saya ini senang dan cinta mendengarkan bacaan dariku. Tawaduknya Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu senang mendengarkan bacaan orang lain. Faqara'tu alaihi suratan Nisa. Kata Ibnu Mas'ud, kemudian saya membaca surat An-Nisa. Dibaca surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah. Ketika membaca surat An-Nisa, tibalah pada ayat yang ke-41. Tolong dilihat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala ulai
شهيدا فكيف إذا جئنا min kulli ummatin bisyahidin. Maka bagaimana apabila kami datangkan pada setiap umat yaitu seorang saksi, nabinya, rasulnya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kamu Muhammad kami datangkan sebagai saksi mereka. Siapa itu? Orang-orang kafir. Qala, Nabi menjawab, hasbukal an. Perhatikan, lihat saya. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud membaca pada ayat ini, kata Rasulullah, cukup. Cukup. Faltafattu ilaihi faida ainahu tadrifani mutafakun alaih. Ibnu Mas'ud menoleh Rasulullah, tiba-tiba air matanya itu berkaca-kaca, bercucuran air mata, menangis. Menangisnya itu bagaimana nanti saya ini menjadi saksi orang kafir bahwa mereka itu umatku. Semoga kita diakui ummati. Ini yang sering kami sampaikan, tolong ketika tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi dan menyaksikan. Saksi dan menyaksikan antara diri kita dengan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, saksi dan menyaksikan Allah beribadah seakan-akan melihat Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saksi dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Rabb, tolong ikat ruhku dengan ruhnya para nabi. Tolong ikat ruhku dengan ruhnya orang soleh, karena nanti menjadi saksi di hari kiamat. Rasulullah itu merasa sedih, bagaimana saya ini nanti disuruh saksi kepada orang-orang kafir. Ini termasuk umatku apa tidak? Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan? Siapa yang enggan Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga itu siapa? Kok aneh? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggan, maka sesungguhnya dia tidak kepingin masuk surga. Nah, kita jadi berpikir, kita ini termasuk taat sholat, enggan sholat, apa tidak mau sholat? Yang tahu diri kita. Kita ini termasuk taat dengan sholatnya seperti Rasulullah, apa enggan? Jawabannya adalah enggan. Enggan meniru sholatnya Rasulullah. Seharusnya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Bukan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi enggan. Enggan berdiri lama, enggan rukuk lama, enggan sujud lama. Padahal di dalam sholat itu ada pintu masuk surga. Saya ulangi, padahal di dalam sholat itu ada pintu masuk surga.
Miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Kunci daripada surga itu salat. Kunci daripada surga itu adalah salat, dan kunci daripada salat adalah suci, yaitu wudu. Hadis ini kita dengarkan, kemudian kita taati. Apa kita dengarkan kemudian sawaun alaihim, setelah mendengar sama saja, itu berarti sami'na wa asaina. Saya mendengar tapi tidak taat. Nah, kedekatan kita dengan sholat itu nanti akan menumbuhkan kedekatan kita dengan Rasulullah, akan menumbuhkan jatuh cinta, benih-benih cinta yang luar biasa. Sahabat salikin, Rasulullah itu sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Beliau tidak mau masuk surga sebelum umatnya selamat. Ada hadis panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lalu diutuslah amanah dan rahim, tali persaudaraan, keduanya berdiri di samping kiri kanan siratal mustaqim. Orang yang pertama lewat seperti kilat, lewat di siratal mustaqim, di atas jembatan yang di atasnya neraka jahanam itu, ada yang melintasi siratal mustaqim seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau, adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat, bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatnya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas siratal mustaqim sambil berkata, Rabbi salim salim. Jadi Rasulullah itu menunggu di jembatan siratal mustaqim. Ketika umatnya lewat di atas jembatan itu, beliau berkata, Rabbi salim salim. Ya Allah, tolong selamatkan, selamatkan. Subhanallah, luar biasa. Ketika meniti siratal mustaqim, ada yang berjalan seperti kilat, angin, ya, kemudian kuda. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan merangkak. Kalau left ada tampak seret, lebih jelas lagi. Jadi ketika kita ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Tuntunlah kami ketika kami meniti siratal mustaqim. Tidak ada yang bisa menuntun kecuali Allah dan syafaat Rasulullah. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika kita meniti siratal mustaqim, hanya bisa dengan cahaya Allah. Hanya bisa dengan cahaya Allah. Ihdina. Ihdina itu kan artinya apa? Berilah hidayah. Ihdina. Di dalam surat An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi. Allah memberikan hidayah, petunjuk dengan cahayanya. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa siratal mustaqim lebih kecil daripada semut, lebih tajam daripada pedang, licinnya luar biasa. Kemudian di kanan kiri itu menyambar apa?
pendungan-pendungan yang dari besi itu loh. Ya Allah, banyak yang terjungkir balik. Jadi sebelum kita meniti siratal mustaqim yang ada di atas neraka jahanam, kita ini sudah melatih diri setiap rakaat sholat itu ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sholat tidak mampu menemukan petunjuk hidayah, berarti nanti kita juga ketika sakaratul maut tidak menemukan jalan. Ya Allah, logikanya sekarang saja sudah maghdubi, sudah dhalin, sudah tersesat, apalagi nanti. Kita tahu bahwa yang mampu menolong adalah iman dan amal. Ketika kita sakaratul maut, bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah, tergantung iman dan amal. Perhatikan, tergantung cahaya. Kita nanti bisa meniti siratal mustaqim juga tergantung iman dan cahaya. Ya Allah, wa kaifa ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi Rasulullah itu menangis seakan-akan saya tidak bisa menolong orang kafir. Padahal beliaunya itu berusaha untuk bisa menolong. Nanti di dalam hadis lain disebutkan bahwa sampai Rasulullah itu masuk neraka mengambil umatnya satu persatu dengan izin Allah. Seperti itu. Gak rela salah satu umatnya itu masuk neraka, itu gak rela. Aisyah pernah bertanya, ya Rasul, nanti ketika di akhirat saya menjumpai jenengan kira-kira di mana? Rasul menjawab, silakan jumpai saya di siratal mustaqim. Kalau kami tidak menemukan jenengan, silakan cari di telaga Al-Kautsar. Ya Allah, ini bukan omong kosong. Ini tanda cinta Rasulullah kepada umatnya. Di antaranya tanda cintanya adalah mewarisi Al-Quran, mewarisi sholat. Kita sebagai umatnya tidak mau mewarisi pusaka-pusakanya. Terus bagaimana Rasulullah bisa memberikan syafaat? Di sini ada hadis Rasulullah ketika sahabat-sahabat bertanya, bagaimana engkau ya Rasulullah untuk mengenali umatmu? Di antara umatnya para nabi. Ternyata beliaunya itu mengibaratkan, di sini ada hadis riwayat Imam Muslim, mengumpamakan seperti orang punya kuda yang kepalanya putih, kakinya putih, di antara kuda hitam. Ya, maksudnya apa? Umatku nanti itu muka, tangannya, kakinya itu bercahaya. Karena athar wudu dan athar sujud. Ya Allah, saya mendengar hadis ini langsung bahagia. Bahagianya itu kita sekian tahun, Mas Wandi, mentirakati sujud lama, kemudian mentirakati wudu yang sempurna. Ternyata di situ sebagai tanda umatnya Rasulullah. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kami juga mutola'ah Abarifto
menemukan hadis bahwa asar sujud itu mampu menangkal siksa neraka, api neraka. Asar sujud. Asar sujud di sini jangan hanya diartikan dahi hitam. Kita mengandalkan apa? Kita mengandalkan apa? Mari kita mengandalkan wudhu yang sempurna, kemudian sujud yang sempurna. Ada di dalam buku Cahaya di Atas Cahaya Wudhu, tanda umatnya Rasulullah itu ada 4. Satu adalah asar wudhu. Yang kedua adalah asar sujud. Yang ketiga adalah menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat adalah diliputi dengan cahaya karena taubat. Ini tanda umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sekali lagi menangis ketika Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa sampai pada ayat yang ke-41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah itu berpikir untuk menyelamatkan umatnya. Terus sekarang timbal balik kita bagaimana Pak Ghafur, Pak Kiki? Kita ini kadang mimpi syafaat, mimpi. Sedangkan kriterianya belum memenuhi syarat. Wudunya bagaimana, sholatnya bagaimana, kemudian bagaimana baca sholawatnya. Itu menjadi benang merah kita diakui umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita evaluasi. Ketika orang bersolawat pada tahiyat akhir, pikirane ndang mari. Tidak ada kesadaran jiwanya disambungkan dengan jiwanya Rasulullah. Tidak ada kesadaran saksi dan menyaksikan. Saksi dan menyaksikan. Ya Allah, kemarin Bu Tuti sudah menerima pembelajaran ini. Orang untuk dijadikan saksi di pengadilan baru mau kalau dia Bapak Ghafur dibayar. Dan itu ancamannya luar biasa, betul. Dari lawan itu. Saya mau jadi saksi. Tapi tolong taruhannya apa? Keamanan saya bagaimana? Betul nggak kira-kira? Terkadang ada saksi yang dibunuh gara-gara khawatir lawannya itu kalah. Berarti saksi itu mahal nggak? Saksi itu mahal? Mahal. Tapi kita minta kepada Rasulullah saksi itu murah. Murah ini. Persidangan itu mahal, gak enak kok Pak Ghafur. Mahal itu. Hakim itu mahal, saksi itu mahal. Untuk memenangkan perkara itu, inilah bedanya saksi hakim manusia dengan hakim Allah. Kalau hakim Allah kan tidak bisa disogok. Alaihissallah bi'ahkamil hakimin. Kira-kira saksi Rasulullah bisa disogok enggak? Bisa disogok enggak? Maaf, salawat kita itu murahan. Betul? Salawat kita itu murah. Salawat kita itu rata-rata mengejar hitungan pasir, bukan mengejar kualitas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pernah juga itu Abarito, Bu Nuni, terima kasih Bu Indah. Banyak orang yang bersolawat, tapi setelah bersolawat hidupnya tidak bersolawat Pak Kiki. Semoga paham. Jadi dikira setelah solawat selesai. Orang mengira setelah qabil tu nikah selesai. Tidak diuji kesetiaan sebagai suami istri.
qabiltu nikahaha, itu ujiannya adalah setelah. Bagi kayaknya paham ini, mantuk-mantuk ini. Setelah aku mengatakan I love you, aku cinta kamu, bukan berarti selesai. Diuji kesetiaannya. Jadi terkadang lisan kita sholawat, hati kita tidak, perbuatan kita tidak bersolawat. Semoga paham. Kita di depan perempuan I love you, nanti di depan perempuan lain I love you. Coba itu, obral I love you. Kalau obral itu berarti murah. Loh, kok semuanya I love you? Di depan kucing I love you, macan I love you. Sholawat itu kesetiaan. Sholawat itu sama dengan raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Ini doa bagian daripada doa setelah wudhu. Setelah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ditambah raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Wabil islami dina, dan kami ridho Islam itu sebagai agama. Baik, tolong kita muhasabah dari kata raditu. Raditu itu artinya aku ridho. Ridho itu menerima 100%. Disuruh apa-apa Allah sami'na wa ata'na. Disuruh apa-apa Rasulullah sami'na wa ata'na. Disuruh apa-apa rukun Islam sami'na wa ata'na. Sedangkan kita itu semuanya masih nawar, sami'na wa asoina. Kalau menguntungkanku, baik. Rata-rata orang sholawat itu karena cinta Rasulullah, apa karena supaya warungnya rame, dapat uang banyak dan sebagainya. Jadi terkadang Allah itu sering kita manfaatkan, sholawat itu sering kita manfaatkan untuk mengeruk dunia. Sampai Lailatul Qadar itu kita manfaatkan untuk mengeruk dunia. Andai kata diluruskan niatnya, sholawatnya karena Allah dan Rasulullah, insya Allah dunia ngikut. Tapi ketika orang punya amalan sholawat untuk dunia, kemudian dunianya tidak dapat, sholawatnya kecewa enggak? Kira-kira kalau sholawatnya kecewa, nyalakan yang ngasih ijazah apa nyalakan Rasulullah? Mantap. Coba ini, karena niatnya enggak lurus. Karena niatnya itu enggak ridho. Jadi Allah itu sering dimanfaatkan untuk mencari dunia seisinya. Sholawat itu sering dimanfaatkan untuk mencari dunia seisinya, tidak mencari hatinya Rasulullah. Tidak diniatkan untuk mencari hatinya Allah. Kalau mencari hatinya Allah dan Rasulullah, di situ itu ridho, maka akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, silakan buka surat Al-Insyirah. Surat Alam Nashrah Laka Sodrak. Silakan dibuka. Ya. Surat Al-Insyirah. Semoga pemahaman kita semakin sempurna. Halaman 597. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu? Dadanya siapa itu? Dadanya Rasulullah. Tolong
Rasulullah itu tidak pakai minta seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu minta dilapangkan, Rabbis rohli sadri, Tuhanku lapangkan dadaku. Rasulullah itu dikasih, alam nasroh laka sadrak. Tidak pakai minta, ya Allah lapangkan dadaku, sudah dilapangkan oleh Allah. Sedangkan Nabi Musa, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri. Apa bedanya orang minta dan dikasih? Orang itu kalau dikasih tandanya tunduk dan patuh. Ketika orang itu tunduk dan patuh, ketika anak itu tunduk dan patuh, dia tidak sibuk minta, tapi sibuk mempersembahkan sami'na wa ta'na, sampai ditawari, sampai dikasih. Ustadz, saya ini jangankan dikasih, wong minta aja nggak dikasih-kasih. Dulu saya contohkan seperti dua anak, anak pertama dan anak kedua. Anak kedua ini selalu minta sesuatu kepada orang tuanya, nggak dikasih. Sedangkan anak yang pertama, anak yang nurut, berprestasi luar biasa. Akhirnya ibunya itu selalu menawarkan kepada anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua itu iri. Ibu, saya minta nggak dikasih. Sedangkan kakak kok ditawari. Beda, kakakmu berprestasi, kakakmu itu nurut. Sekarang mana prestasimu? Paham ya maksud? Iya. Beda tingkatannya. Orang yang baru minta itu tingkatannya tuh gitu. Tapi orang yang dikasih itu tidak pernah berdoa, tapi mempersembahkan. Itu bedanya alam nasroh laka sadrak dengan Rabbis rohli sadri. Wa rafa'na laka zikrak, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Kata Allah, aku ringankan bebanmu, beban yang menjadikan punggungmu itu merasa berat. Wa rafa'na laka zikrak, maka kami angkat namamu. Yang dimaksud adalah namanya Rasulullah. Jadi kemuliaan Rasulullah itu namanya selalu disandingkan dengan namanya Allah pada 5 tempat. 1, ketika azan, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Pada azan disandingkan nama Allah dengan nama Rasulullah. Yang kedua ketika iqamah juga ada nama Allah bersanding dengan nama Rasulullah. Ketiga, ketika tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir juga ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat adalah ketika doa wudu. Yang kelima adalah ketika khutbah. Ketika khutbah. Itu makna dari wa rafa'na laka zikra. Jadi ketika kita bersolawat pasti menyebut nama Rasulullah. Kalau menyebut nama Rasulullah, semoga kita ketempelan kemuliaan namanya. Amin. Harapannya, Mas Wandi, fa inna ma'al usri yusra. Harapannya itu yang ada kesulitan itu menjadi kemudahan karena syafaatnya Rasulullah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Berkali-kali kita sampaikan, ya Allah, kita ini kalau mengandalkan amal untuk masuk surga, gak nutut. Andalkanlah syafaat Rahman Rahim Allah dan Rasulullah. Maaf, jangan salah paham, bukan berarti amal itu tidak penting.
tapi andalkan Rahman Rahim, Rabbighfirli warhamni. Andalkan itu. Kita beramal semaksimal mungkin, tapi amal kita itu bukan segala-galanya untuk membuka pintu surga. Gak nutut. Tidak nutut itu. Antara amal baik kita dengan kemaksiatan kita itu gak imbang. Coba kita merenung bagaimana sholat kita dibandingkan sholatnya Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar itu ketika sholat tahajud, kemudian sahabat-sahabat itu melewati di samping rumahnya, itu bau gosong. Gosongnya itu karena bacaan Al-Quran sampai hatinya terbakar. Kalau jenengan kan tahajud, teman jenengan lewat rumah bau gosong, ternyata apa gosongnya? Bakar ikan itu. Ya Allah. Matanya Sayyidina Umar bin Khattab di sini ada seperti sungai yang mengalir. Karena apa? Karena tetesan air mata. Sudahlah, kalau kita bicara tentang amal ibadah, jangankan dibandingkan Rasulullah, dibandingkan sahabat-sahabat aja nggak nutut. Maaf, surga itu mahal. Cinta itu mahal, sholawat itu mahal. Sedangkan sholawat kita itu baru tendensius. Kalau serba tendensius, Masya Allah. Orang yang amal ibadahnya itu ikhlas, tidak terukur, tidak bisa dilihat oleh malaikat, tidak bisa dilihat oleh Rasulullah. Amal ibadah ikhlas itu amal ibadah yang sangat berat, walaupun kecil. Jenengan tahu emas itu kecil, 1 gram, 2 gram. Tapi nilainya mahal, mengalahkan pasir 1 truk, 2 truk. Cinta sejati orang mukmin khusyuk, Bunda Hafid, itu mahal. Sahabatnya Rasulullah itu sedikit, tapi emas semua, menggoncangkan dunia. Yang terkenal kan 4 sahabat ini, Khulafaur Rasyidin itu. Karena imannya adalah imannya emas. Abu Bakar kaya raya, uangnya diserahkan semua. Emas itu. Gak penting banyaknya, tapi yang penting adalah kualitas. Ketika masuk surga bicara kualitas, tapi ketika masuk neraka bicara kuantitas. Buah masak pohon kualitas, sing logrok yang jatuh bajang itu bicara kuantitas. Semoga paham. Sekarang lantas sholawat kita itu sholawat yang kuantitas apa kualitas? Perempuan itu bukan butuh I love you yang banyak, tapi I love you yang setia, tulus, dan sungguh-sungguh. Yang setelah I love you diterima, tidak berkhianat. Paham Pak Ghafur? Kita ini sering bersolawat lesan, tapi perbuatannya tidak bersolawat. Semoga paham. Perempuan nggak mau loh dibohongi I love you kemudian di belakang berkhianat, nggak mau. Rasulullah juga nggak mau kita ahli solawat, sedangkan perilaku kita tidak mencerminkan solawat. Allah dan Rasulullah nggak mau sholate iku koyok yo, tapi dalam perilakunya tidak mencerminkan sholat. Ya Allah, semoga paham. Semoga paham. Makanya sholawat kita tidak ada seterumannya. Tidak ada seterumannya itu. Sholat kita tidak ada seterumannya, tidak ada sambutan. Apa kata Rasulullah? Dan koyok yo sholawat, tapi setelah ini berkhianat.
Semoga tidak salah paham ya Allah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa thair wa kunna fa'ilin. Yang ahli membaca sholawat bagus. Setelah membaca sholawat, berakhlaklah sholawat. Berakhlaklah sholawat. Apa yang dimaksud berakhlaklah sholawat? Sholawatnya itu masih nyambung, keberadaan dengan Rasulullah itu masih nyambung, dan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Ketika berdagang mencontoh Rasulullah, ketika menjadi pemimpin mencontoh Rasulullah, ketika sholat mencontoh Rasulullah, ketika wudhu mencontoh Rasulullah. Jangan sampai sholawat kita itu baru di lisan, hatinya belum, perbuatannya belum. Jangan sampai I love you kita baru di lisan, tingkah lakunya, maaf, selingkuh, berkhianat. Jadi seakan-akan Rasulullah itu ada ketika kita bersolawat, ketika tidak bersolawat tidak ada. Jangan sampai kita kepada istri dan kepada kekasih kita begitu. Di depan istri, kekasih seakan-akan begitu, tapi di belakang apa maksudnya? Begitu-begitu. Ya Allah ya Karim, kul atiullaha wa rasul, katakanlah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini yang nanti insya Allah dibela mati-matian ketika di Siratal Mustaqim itu. Rabbi salim ya Allah ya Allah. Semoga salawat kita diterima Allah, sholat kita diterima Allah, ungkapan jatuh cinta kita diterima Rasulullah, dan kita tidak berkhianat dengan sholawat itu, dengan sholat itu kita tidak berkhianat. Ya, kita tidak berkhianat. Ini yang disebut almar'u ma'aman ahabba. Sholawat ini, sholat ini, wudhu ini, asar sujud ini yang menjadikan sambungan. Ya, apa yang disebut menjadi sambungan? Itu kan sujudku kata Rasulullah yang dipraktekkan. Itu kan wudhuku yang dipraktekkan. Tolong hidupkan, saya kepingin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sungguh benar-benar di dalam diri Rasulullah itu ada contoh bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Tolong hidupkan, saya kepingin mencontoh Rasulullah semaksimal mungkin. Saya tidak ingin berkhianat sholawat, saya tidak ingin berkhianat sholat, saya tidak ingin mengkhianati Rasulullah. Hidupkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rendah hati, dengan segala keterbatasan. Maafkan ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sambungkan hati jiwa kita. Allahumma ya Allah sholli ala Sayyidina Muhammad. Sambungkan salawat kami, rahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan kesadaran, ya Allah, saya sering berkhianat. Lisan kami salawat, tapi perilaku kami belum mencerminkan salawat. Astagfirullah. Salat kami belum mencerminkan salatnya Rasulullah. Tolong dirasakan Bu Yuni, Bu Nur Saumi, Bunda Endang, ya Allah.
dengan kesadaran tinggi bahwa akhlak kita itu belum akhlak bersolawat. Solawat itu artinya nyambung terus dengan Rasulullah setiap waktu dan kapanpun. Almar'u ma'aman ahabba. Seperti apa kekasih dengan kekasih, 24 jam jiwanya nyambung. Terus bagaimana hati jiwa kita katanya cinta Rasulullah tapi sering lupa. Ya Allah, ya Allah, ajari kami sholawat, ajari kami sholat, ajari kami wudhu, ajari kami sujud seperti Rasulullah, ya Allah. Karena itu adalah tanda umatnya Rasulullah, ummati, ummati. Ya Allah, ya Astagfirullah. Maafkan ya Rasul, kami sering berkhianat. Sami'na wa asayna, bukan sami'na wa atana. Terus Mas Wandi, Rasulullah itu menangis ketika sahabat Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Fa kaifa ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Begitu cintanya Rasulullah, tidak rela satu umatnya yang masuk ke dalam neraka. Jadi Rasulullah itu menjadi saksi itu mati-matian. Sedangkan kita ketika bersyahadat sholawat tidak pernah mati-matian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seharusnya juga mati-matian. Tolong rasakan Rasulullah menunggu di jembatan Shiratal Mustaqim sambil beliau berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan, selamatkan ya Allah. Masuk, ukir hati kami dengan cintamu ya Allah. Ukir hati kami dengan cinta kepada para nabi, sahabat, tabi'in, para wali. Ukir hati kami cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Salim, Rabbi salim. Lebih dalam lagi, semoga cinta kita dengan Rasulullah tidak bertepuk sebelah tangan ya Allah. Cinta kita dengan Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Banyak sholawat yang bertepuk sebelah tangan, sholat yang bertepuk sebelah tangan. Pahamkan ya Allah. Masuk, Rabbana taqabbal minna, jenengan terami salawat kami, salat kami, wudu kami tidak bertepuk sebelah tangan ya Allah. Masuk, jenengan terami ya Allah. Jenengan terami jauh dari sempurna sholawat kami, sholat kami, wudhu kami, jauh, jauh.
begitu mimpi ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, padahal masih jauh. Baik, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah atau mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, ikutilah sunnahnya. Nah, kita ini menjadi pengikut setia apa pengkhianat? Itu Bu Edi, setia sholat apa pengkhianat sholat? Setia suami istri apa pengkhianat? Setia itu di depan di belakang sama, setia. Di dalam sholat, setelah sholat sama. Semoga paham. Gak ada bedanya di dalam sholat sama di luar sholat. Sholat daim namanya Pak Kiki. Gerakannya sholat itu sudah selesai, tapi jeruannya ki sholat nyambung. Ketemu kekasihnya sudah tidak ada, tapi jalinan ingatnya, cintanya nggak putus sama sekali. Jalinan sholawatnya itu nggak putus. Nah, sholawat kita itu ketika sholawat saja sering putus, apalagi hati-hati sholawat kita bertepuk sebelah tangan. Bunda Hafid, Bu Nini, Bu Yuyun, diakui dan tidak, sholawat kita sering bertepuk sebelah tangan, sholat kita sering bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Sholawat kita murah, I love you kita itu murah. Kepada siapapun bilang I love you, Pak Ghafur, gak ada pilihan sama sekali. Maklum, gak laku. Siapa yang diterima Allah dan Rasulullah? Pilihan. Kesetiaan sholat, kesetiaan sholawat. Perhatikan, ketika sholawat dan setelah itu gak ada bedanya. Di depan, di belakang gak ada bedanya. Wong kita itu bersolawat seling membelakangi kok, meremelek. Sholat aja membelakangi, apalagi setelah sholat. Ketika sholawat aja seling membelakangi Rasulullah, hati ini gak madep, apalagi wong kita di depan istri dan suami aja sering membelakangi. Itu di depan itu membelakangi, kalau di belakang apa gak nginyi-nginyi itu. Ya Allah, semoga paham ini, semoga paham. Jangan sampai kita ini dikatakan pengkhianat. Pengkhianat Allah, lisannya itu ngomong raditu billahi robba, dipanggil Allah nanti dulu gak mau datang, kan pengkhianat. Lisannya ngomong raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Lisannya ngomong ridho bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, tapi perilakunya kita ngomong Islam itu sebagai agama kita, ridho, tapi disuruh mengerjakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Perhitungan, aku kalau melakukan ini dapat uang banyak apa enggak? Loh, masih perhitungan itu. Apakah itu namanya ridho? Orang yang jatuh cinta kepada seseorang itu enggak perhitungan, setuju? Iya. Waktu enggak perhitungan, pengorbanan enggak perhitungan. Tidak perhitungan itu namanya kesetiaan totalitas ridho. Ridho. Apa kata Allah dan Rasulullah? Gitu ya syahadatmu, Mas Wandi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Gitu ya. Cuma gitu toh. Kata Allah, lihat pengorbanan saya untuk manusia alam semesta. Lihat pengorbanan Rasulullah untuk kamu umatku. Sedangkan timbal balikmu, oh mek gitu toh. Paham Pak Ghafur? Mek gitu toh ya. Mek gitu toh. Cuma gitu saja minta syafaat.
Minta perlindungan, minta ini, giliran minta gitu maksimal. Tapi ketika diminta minimalis. Ketika minta kepada Allah dan Rasulullah, syafaat, syafaat, syafaat. Tapi ketika Rasulullah meminta, gimana sunnahnya, gimana wudunya, gimana sholatnya, gimana. Oh. Kalau gitu enaknya searah apa dua arah? Sholawat kita bertepuk sebelah tangan, gak imbang. Mari kita bertobat kepada Allah dan kita minta maaf kepada Rasulullah. Kita ini kira-kira Pak Kiki layak menjadi umatnya apa enggak? Aslinya potretnya sudah jelas. Kita malam hari ini dipotret. Kita ini hambanya Allah layak apa hambanya setan, sudah ada potretnya. Itu ada kameranya itu. Saya kan di kamera, di potret itu. Gimana Bu Tuti? Iya kan? Saya berkali-kali bilang kalau kita itu betul-betul ngaku di hadapan Allah, ya, sholat itu menjadi potret dan kita selalu dipotret. Bunda Hafid dipotret. Betul tak? Kamu itu menghamba Allah apa menghamba dunia apa menghamba setan? Itu selalu dipotret. Dan sholat yang benar itu menghasilkan potret baru. Jenengan pernah foto enggak? Welek menampilkan ganteng, itu nemen itu. Kuwesel itu. Makanya orang sholat itu kalau tidak menampilkan sesungguhnya ya kesel, ngusuk itu. Acting itu loh. Silakan tampilkan yang sesungguhnya dan apa adanya di dalam sholat sama di luar sholat. Insya Allah tidak capek. Ya Rob, saya di dalam sholat ini ya sama ya kayak di luar sholat. Gak capek. Pak Gofur di depan istrinya menampilkan sok setia. Sok setia. Bukan setia yang sesungguhnya. Capek gak kira-kira? Ya Bu Edi. Itu kalau pas mandi dia kepikiran HP ku dibuka apa enggak ya? HP ku apa dibuka ya? Coba yo banter iki. Pengalaman. Ngonae dikata sandi kok. Sekarang bapak-bapak itu kan HP-nya 3. Itu kalau mandi kan diselidan ono plafon itu. Ya Allah ya Karim. Bisa enggak HP-ku adalah HP-nya istri adalah HP-nya suami. Di dalam sholat sama di luar sholat itu sama. Jangan pura-pura sholat. Kalau pura-pura sholat itu capek. Aku sholat dan di luar sholat yang ini iki. Jangan menampilkan ketika mertua datang. Ojo suwe-suwe telung dino. Allahu Akbar ya Karim. Ini Abarito, Aba Muharyono. Makanya banyak jamaah haji dan umroh. Yang umroh itu paketnya 7 hari, 9 hari, 12 hari. Itu 3 hari sudah kelepek-kelepek. Karena dia menampilkan tidak sesungguhnya yang ada di tanah air. Gak pernah ke masjid, gak pernah tahajud. Itu kan tidak menampilkan yang sesungguhnya. Orang yang menampilkan tidak sesungguhnya di tanah suci, balik ke tanah air, kembali ke orbit semula, boneke muncul. Dia berkata, aku kok tidak bisa khusyuk di depan Ka'bah ya, aku kok tidak bisa khusyuk di Raudhah, karena dia menampilkan tidak sesungguhnya. Jadi yang kita sebut soleh dan solihah mendadak, pakai gamis mendadak, surban mendadak, kopiah mendadak. Jadi dikiranya Allah itu bisa ditipu. Semoga paham. Hasil daripada sholat, praktek di luar sholat. Praktek di luar sholat, laporan di dalam sholat. Setuju? Kita bersolawat setelah solawat, jangan putus. Ketika di luar solawat tetap nyambung, ketika menghadap kepada Rasulullah ketemu, ya cintanya bertambah. Jadi jalinan solawat itu bawa di luar sholat sampai ketemu lagi. Sholat kan juga begitu. Jalinan sholat subuh jangan putus, ada sholat duha sampai ketemu zuhur. Sholat duhur selesai jangan sampai putus, ketemu asar.
Waktu-waktu sholat itu merupakan perjumpaan kekasih dengan kekasih. Makanya kenapa sholat kita itu tidak ada ternya, karena di luar sholat sudah terputus. Wong di dalam sholat aja terputus. Semoga paham. Allahu Akbar. Baik. Cintanya Rasulullah tidak pernah terputus sampai sekarang. Pengorbanannya tidak pernah putus. Bahkan Rasulullah itu doa-doanya, Mas Wandi, disimpan untuk minta syafaat. Rasulullah pernah ditawari Allah, Muhammad, pilih mana? Separuh umatmu masuk surga atau pilih syafaat? Rasulullah pilih syafaat. Karena syafaat itu lebih menyeluruh, universal, lebih bisa menyelamatkan umatnya secara keseluruhan. Masya Allah, ketika sakaratul maut yang dipanggil adalah umati, umati. Kita jangan sampai pernah bosan. Insya Allah, kalau ini kita ceritakan, kita bahas, kita kaji, Allah sebagai saksi dan Rasulullah sebagai saksi. Itu loh, umatku belajar, ingin mencintaiku, ingin mencontohku, insya Allah gak akan diem. Tolong hati-hati ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perhatikan, saksi dan menyaksikan Allah, saksi dan menyaksikan Rasulullah. Menyaksikan dan disaksikan. Ini tolong jangan sampai copot walaupun di luar sholat. Jarang sekali bahwa syahadat dan sholawat itu diartikan bahwa itu adalah ungkapan cinta. Masa di depan kekasih cinta kemudian bisa cinta yang lainnya? Asyhadu alla ilaha illallah, hanya kamu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah. Ya Allah, betul. Tolong bimbing kami syahadat yang benar ya Allah. Tolong bimbing kami sholawat yang benar. Itu nanti akan dipotret. Iya. Jadi syahadatku selama ini baru kayak gini, sholawatku baru kayak gini. Akhirnya apa? Niat untuk memperbaiki diri, niat untuk memperbaiki kesetiaan, kejujuran, komitmen. Dan ini yang kita bawa ketika mati menghadap Allah dan Rasulullah. Membawa sebuah komitmen inilah yang tidak bisa dikalahkan oleh apa dan siapa. Akhirnya ketika di sana, oh komitmen. Masuk, ini komitmen. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita adalah komitmen sholat kita yang kita bawa wa mamati. Wa nusuki, apa artinya wa nusuki itu? Semua ibadah, semua syariat itu sebuah komitmen kepada Allah dan Rasulullah yang kita bawa ketika mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Masa kita kalah dengan anak muda bahwa cintaku adalah sehidup bel. Jangan-jangan malaikat ngomong kayak gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bel. Jangankan mati di bawah sholat, wong di luar sholat aja sudah nggak sholat, dibawa sampai mati itu. Ya Allah, nggak main-main loh itu. Makanya itu perlu diupdate itu. Ya, perlu diupdate itu Bu Indang, Bu Narsaumi. Inna sholati. Kemarin itu Bu Tuti ada di pembelajaran di Masjid Al-Ikhlas. Inna sholati, ajari aku sholat yang sesungguhnya. Wa nusuki, ajari aku bersyariat yang sesungguhnya. Wa mahyaya, ajari kami hidup yang betul-betul hidup. Wa mamati, ajari kami mati yang betul-betul mati, membawa lillahi rabbil alamin.
Artinya sholawatku tak bawa ke matiku dan diterima Allah. Betul. Syariat-syariatku dibawa mati sampai diterima. Ternyata di hadapan Allah gak ada yang diterima. Ketika tidak ada diterima, ya Allah, saya hanya mengharapkan Rahman Rahimmu, syafaatmu. Kira-kira kasihan gak? Kasihan. Tapi kalau begini, kenapa ya Allah kok gak ada yang diterima? Ditimbang, jeglak gitu. Beda ini ahli ibadah, ya Allah, ibadahku ini masih jauh untuk diterima. Kira-kira Allah kasihan gak? Kasihan. Dan orang seperti ini pasti kepingin mengupdate sholatnya lebih baik, ibadahnya lebih baik, dan hidupnya lebih baik. Tanpa Allah tidak akan bisa lebih baik. Siapa itu? Orang yang dirinya sudah menganggap baik, itu tidak akan ada peningkatan. Tapi ketika kita menganggap diri kita itu tidak baik, Allah yang baik, Rasulullah baik, maka kita selalu ngemis untuk menjadi baik sampai akhir nafas kita yang namanya husnul khotimah. Husnul itu artinya baik, khotimah pemungkasan diakhiri dengan kebaikan. Saya pernah pas ketika membangun pondok ini, tak lihat belum selesai Pak Gufur, kok jelek ya. Ternyata ketika sudah selesai sempurna, pondasi, tembok, plafon, aksesoris ketika sudah selesai semua, kok baik ya. Oh, ternyata husnul khotimah itu maknanya seperti ini. Allah tidak akan menilai ketika kita belum berakhir. Ketika berakhir itulah baru layak untuk dinilai. Makanya jangan sok menilai sesuatu yang belum berakhir. Semoga paham. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi komitmen kita dengan Allah dan Rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus kita perbarui iman kita perbarui ketakwaan kita perbarui sholawat kita perbarui. Kalau kita perbarui nanti ada cinta baru, iman baru, ketakwaan yang baru. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.